Tiara Bun and welcome back to my channel. Di video kali ini lagi-lagi aku akan mereview salah satu novel karya Terelie. Karena entah kenapa akhir-akhir ini tuh aku lagi craving buat baca karya-karyanya beliau. Dan di video ini, novel Terelie yang akan aku bahas adalah Ini Dia Yang Telah Lama Pergi. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana review dari aku tentang novelnya, please keep on watching. Jika dilihat dari judulnya, mungkin ada sebagian dari teman-teman, bahkan aku sendiri yang berpikir sepertinya novel ini bergenre romance. Tapi ternyata it's not a romance fiction. Jadi ceritanya itu dibuka dengan seorang tokoh bernama Mas'ud. Dia ini berasal dari Baghdad dan merupakan seorang pembuat peta. Misinya saat itu adalah berlayar ke Pulau Sumatera untuk membuat peta pulau tersebut. Tapi di tengah perjalanannya, kapal yang ditumpangi Mas'ud ini dicegat oleh para perompak atau bajak laut. Nah, untuk menyelamatkan diri, Mas'ud ini kemudian berlari menuju kapal yang masih utuh. Ternyata, kapal yang akhirnya disinggahi Mas'ud itu merupakan kapal perompak-perompak di Selat Malaka. Tapi siapa sangka, ketidaksengajaannya tersebut justru membawa Mas'ud menjadi salah satu tangan kanan dari Raja Perompak Selat Malaka. Dan Mas'ud ini akhirnya juga tergabung ke dalam misi besar dari Raja Perompak itu, yaitu menghancurkan kerajaan Sriwijaya. Kira-kira bagaimana petualangan Mas'ud dan juga para perompak itu untuk menghancurkan kerajaan Sriwijaya? Apakah mereka berhasil? Teman-teman wajib baca bukunya. First of all, aku sangat appreciate sekali dengan penulis karena novel ini merupakan historical fiction dan latarnya itu diambil pada era kerajaan Sriwijaya, which is itu tuh udah lama banget. Jadi pastinya penulis itu membutuhkan riset yang panjang untuk menghasilkan novel ini. Kemudian cerita di dalamnya juga menurut aku cukup unik karena kita akan mengikuti kisah dari para bajak laut yang ternyata punya misi atau rencana besar lain selain menjarah kapal-kapal di tengah lautan, yaitu untuk menghancurkan atau meruntuhkan kerajaan Sriwijaya itu tadi. Meskipun memang aku sempat berada di fase bosan ketika membaca buku ini di awal-awal, tapi ketika aku mendapati Raja Perompak dan juga orang-orang kepercayaannya itu mulai menyusun strategi, kemudian pertempuran para perompak dengan armada-armada dari kerajaan Sriwijaya, ditambah lagi diangkatnya isu praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga penegakan hukum yang cacat di era kerajaan Sriwijaya, itu seru banget. Lalu alur ceritanya di sini juga menghantarkan emosi yang berbeda kepada pembaca, karena di balik kisah para bajak laut yang notabene-nya mereka itu ugal-ugalan, brutal, tapi ternyata menyimpan kisah yang menurut aku cukup nano-nano rasanya. And I think buku ini seperti menjadi salah satu representasi konsep yin dan yang. Sebenarnya itu cuma pemikiran aku pribadi aja, terlepas itu benar atau tidak. Tapi jika memang itu benar, aku sangat salut sekali bagaimana penulis itu mengimplementasikan konsep tersebut ke dalam karyanya. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya, emang dari cerita para bajak laut yang brutal itu ada pesan moral yang bisa diambil? Secara mereka ini kan orang-orang jahat gitu kan ya, ugal-ugalan. Tapi jangan salah teman-teman, novel setebal 442 halaman ini benar-benar padat akan pesan moral. Ada nilai-nilai tentang kekeluargaan, kesetiakawanan, emansipasi, dan yang paling terlihat di sini mengajarkan untuk kita agar tidak melihat siapapun atau apapun itu hanya dari penampilan luarnya saja. Karena tidak selamanya yang hitam itu hitam dan yang putih itu putih. Sebab kehidupan ini lebih kompleks dari sekedar warna hitam dan putih. Lalu terlepas dari alur ceritanya yang memang lambat dan rawan bikin pembaca bosan serta plot twist yang bagi aku nggak begitu wow banget, tapi aku suka dengan endingnya. Karena menurut aku ending di sini worth it, cukup memuaskan dan clear.
Walaupun memang di tengah cerita itu ada sedikit plot hole, tapi aku tidak terlalu mempermasalahkannya karena endingnya memuaskan dan clear itu tadi. Nggak ada sesuatu yang menggantung dan bikin aku overthinking setelah membacanya. Kayak ketika aku baca novel Sesu itu bener-bener sampai sekarang aku masih overthinking dengan endingnya. And last but not least, I think I have to give another shout out for the cover. Karena menurut aku covernya ini bener-bener cakep banget. It's so beautiful. Aku suka sekali dengan covernya. Bener-bener kasih kesan klasik vintage gitu kan. Terus cover ini juga sangat representatif. Jadi untuk novel yang telah lama pergi ini aku kasih rate 4,5 dari 5 bintang. Buat teman-teman yang sudah baca, gimana pendapat kalian? Please komen di bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!